Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi kimia organik tentang karbohidrat. Nah, sebelumnya saya akan share screen materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan belajar tentang karbohidrat, di mana nanti kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari karbohidrat, kemudian transformasi karbohidrat, penggunaan karbohidrat, dan akumulasi dari karbohidrat. Termasuk di sini nanti ke strukturnya. Jadi untuk pendahuluan bahwa karbohidrat pada tanaman itu sangat penting karena yang pertama merupakan hasil utama dari fotosintesis. Ya, kemudian merupakan senyawa penyimpan energi utama. Dan karbohidrat juga sebagai starting point respirasi, sintesis lemak dan protein. Kemudian sebagai bahan dasar organik yang menyusun senyawa-senyawa organik dalam tanaman. Penyusun utama dinding sel, jumlah dalam pohon berkayu 3/4 dari berat kering. Nah, untuk rumus molekul dari karbohidrat adalah CH2ON. Nah, untuk penggolongan karbohidrat di mana yang pertama adalah monosakarida. Nah, monosakarida di sini meliputi ya gula sederhana dan derivatnya yang terdiri dari satu rantai C yang berikatan dengan atom H, gugus hidroksil, dan gugus keton atau aldehid. Nah, ini adalah gugus dari aldehid dan ada gugus keton. Ya, COH, COR. Nah, monosakarida di sini ada dua golongan. Yang pertama adalah aldosa, di mana jika ujung rantai C-nya itu suatu aldehid. Kemudian ketosa, jika ujung rantai C-nya itu merupakan suatu gugus keton. Nah, di mana untuk monosakarida memiliki atom karbon 3-6. Ya, kemudian setiap atom karbon dia akan memiliki gugus hidroksil, keton, atau aldehid. Setiap molekul monosakarida memiliki satu gugus keton atau satu gugus aldehid. Nah, gugus aldehid selalu berada di atom C pertama. Gugus keton selalu berada di atom C kedua. Yang perlu diperhatikan untuk struktur senyawanya, di sini untuk jenisnya tadi ada aldosa sama ketosa. Untuk aldosa, misalkan glukosa, dia memiliki gugus aldehid pada salah satu ujungnya. Nah, ini dia ujung yang C pada C yang pertama. COH. Nah, rantainya ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita lihat di sini untuk glukosa di sini ada D. D ini adalah merupakan dextro, di mana dextro ini merupakan rotasi cahaya yang berarah ke arah kanan. Jadi kita perhatikan bahwa ketika C chiral itu C yang keempatnya, yang keempat ikatannya itu mengikat gugus yang berbeda-beda atau mengikat senyawa yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah C. Nah, ini C yang pertama dia mengikat. Nah, C, kemudian H, OH, dan CH2OH. Nah, C ini disebut sebagai C chiral. Nah, kenapa D, dextro? Karena cara gampangnya adalah OH-nya ada di sebelah kanan. Kalau saya balik OH-nya ada di sebelah kiri, maka dia disebut sebagai L-glukosa. Nah, ini D-glukosa, dextro. Nah, arahnya ada di sebelah kanan. Nah, demikian juga jenis ketosa. Misalnya fruktosa, biasanya dia memiliki gugus keto pada atom C yang nomor 2. Diperhatikan, CH2OH. Nah, ini C yang nomor 2 dia punya C rangkap O. C, O ini adalah ada karbonil ya. Jadi dia merupakan gugus keton. Kemudian rantainya ada berapa? Sama 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ya, ini namanya fruktosa. Nah, karena pada C chiralnya ini yang keempat-empatnya dia mengikat yang berbeda, dia OH-nya juga di sebelah kanan, ya, maka dia disebut sebagai D-fruktosa. Oke. Kemudian untuk, nah ini kita bahas notasi D
versus L, dextro versus levo. Nah, kalau notasi D, dextro di sini memang untuk yang arah cahayanya itu berarah ke kanan, kalau yang L, levo itu yang kiri. Nah, biasanya notasi D dan L ini dilakukan karena adanya atom C dengan konfigurasi asimetris seperti pada gliseraldehid. Nah, gliseraldehid di sini kita bandingkan. Nah, yang sebelah sini ini C kiralnya, yang keempatnya dia mengikat senyawa yang berbeda. Nah, H, CHO, CH2OH, OH. Nah, perhatikan cara gampangnya tadi, seperti yang Bu Nafi bilang, bahwa OH yang di sebelah kanan, maka dia namanya D. Nah, kalau yang sebelah ini senyawanya sama, tetapi OH-nya ada di sebelah kiri. Nah, rotasi cahayanya dia bergerak ke arah kiri, maka disebut sebagai L, gliseraldehid atau levo. Nah, kemudian penampilan dalam bentuk gambar bagian bawah disebut proyeksi Fischer. Nah, ini ya ada tampilan dari bawahnya. Kemudian di sini sama contohnya, gliseraldehid juga ini yang bawah ini adalah proyeksi Fischer-nya, ini sama. Ini kenapa ini arah mendekat, yang ini menjauh ya, seolah-olah ini kita buat dimensi yang berbeda. Ini sama struktur senyawa yang atas sama bawah. Gliseraldehid, dextrogliseraldehid, levogliseraldehid sama. OH yang ini di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri. Itu bisa membedakannya ya nanti untuk membedakan notasi D dan L. Nah, kemudian di sini untuk penamaan gula. Nah, untuk gula dengan atom C asimetrik lebih dari satu, notasi D atau L ditentukan oleh atom C asimetrik yang terjauh dari gugus aldehid atau keto. Ya, jadi C kiralnya ini yang terjauh dari gugus aldehid dan keto. Kalau ini kan ada aldehidnya di sini, berarti yang paling jauh paling ujung aja ya. Yang di paling ujung. Nah, di sini ingat OH-nya ini C kiral, keempat-empatnya mengikat yang berbeda. Nah, OH-nya di sebelah kanan, maka dia disebut D-glukosa. Ya, dextro. Kalau yang sebelah sini ini sama-sama glukosa cerminannya, tetapi OH-nya di sebelah kiri. Nah, cerminannya, kebalikannya, di cermin. Nah, kalau kita senyawa yang sama diletakkan di cermin, nah, otomatis kan ada bayangannya. Nah, yang OH yang sebelah kiri namanya L-glukosa. Itu ya. Oke, kemudian untuk gula dalam bentuk D merupakan bayangan cermin dari gula dalam bentuk L. Nah, kedua gula tersebut dia memiliki nama yang sama. Ya, misalkan D-glukosa dan L-glukosa. Seperti halnya demikian juga fruktosa ya. Dia punya D-fruktosa, L-fruktosa juga. Nah, untuk stereoisomer lainnya memiliki nama yang unik, misalnya glukosa, manosa, galaktosa, dan lain-lain. Jumlah stereoisomer adalah 2N, di mana N adalah jumlah pusat asimetrik. Ya. Kemudian untuk aldosa dengan 6C memiliki 4 pusat asimetrik. Oleh karenanya dia akan memiliki 16 stereoisomer, di mana 8 gula berbentuk D dan 8 gula berbentuk L. Pasti sama nanti D sama L jumlahnya. Ya, karena cerminannya atau bayangannya. Nah, untuk pembentukan hemiasetal dan hemiketal, di mana di sini aldehid dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiasetal. Sedangkan untuk yang keton, dia dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiketal. Nah, ini adalah RCOH. Aldehid, gugus aldehid ketambahan alkohol, ROH. Misalkan etanol, CH2OH. Nah, ditambah maka jadinya adalah R aksen, nah, OCH yang CHOH, bawahnya R-nya ini adalah alkil dari aldehid. Ya, jadinya hemiasetal. Nah, kalau yang di bawah ini adalah RCOR aksen. Nah, ini adalah jenis keton di mana ketika ditambah alkohol dia akan membentuk hemiketal. Yang berubah, yang berbeda yang mana? Nih, yang ini dia H, yang ini R. Ya. Nih, jadi hemiketal. Oke, kemudian untuk pentosa dan heksosa dapat membentuk struktur siklik. Ingat,
Ada alifatik, ada alisiklik. Kalau siklik dia rantai tertutup. Jadi dari alifatik, bentuk linier, itu bisa diubah menjadi bentuk siklik yang melalui reaksi gugus keton atau aldehid dengan gugus OH dari atom C asimetrik terjauh. Ya, kemudian glukosa membentuk hemiasetal intramolekular sebagai hasil reaksi aldehid dari C1 dan OH dari atom C5, dinamakan cincin piranosa. Nah, penampilan dalam bentuk gula siklik disebut sebagai proyeksi Hayward. Kalau tadi proyeksi Fischer ya. Nah, di sini D-glukosa CHO ya. CHOH, 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 CH2OH. Nah, di mana yang terjauh di sini yang nomor 5 ya pentosa. Nah, dari ini bisa dibentuk sebagai Hayward di mana ini adalah CHO-nya di sini ya. Kemudian ini nomor 1 CHO. Ya, ini nomor 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa dibentuk siklik di mana dia sebagai alfa D-glukosa. Kalau yang ini ya sama tetapi dibalik. OH-nya yang di atas. Hanya yang di bawah. Ya, lainnya sama. Nomor 1 pada nomor 1 ini posisi OH-nya, yang ini OH-nya di bawah, ini OH-nya di atas. Ya, sebagai beta D-glukosa. Nah, untuk ini sama contohnya fruktosa yang diubah dapat membentuk cincin piranosa melalui reaksi antara gugus keto atom C2 dengan OH dari C6 ketemu ya. Kemudian cincin furanosa melalui reaksi antara gugus keto atom C2 dengan OH dari C5. Nah, ini gugus keton. Nah, CH2OH kemudian CO, CH OH, CHOH, CHOH, CH2OH. Nah, ini dia akan membentuk cincin ya piranosa. Nomor 1 CH2OH, nomor 2 CO ya, CO-nya dia C nomor 2 dia akan ketemu C yang nomor 6. Nah, nih. OH, CHOH, CH, CH2OH. Nih. Dari D fruktosa linier ini karena yang nomor 1 ini OH dia alfa D fruktofuranosa. Nah, ini juga sama seperti tadi D-glukosa, alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Nah, pembentuk cincin siklik glukosa menghasilkan pusat asimetrik baru pada atom C nomor 1. Dia akan membentuk asimetrik atau chiral lagi yang baru. Kedua stereoisomer di sini disebut sebagai anomer, di mana ada alfa dan betanya. Nah, kemudian untuk proyeksi Hayward di sini menunjukkan bahwa bentuk cincin dari gula dengan perbedaan pada posisi OH di C1 anomerik, bahwa ada alfa, ada beta. Kalau alfa, OH di bawah cincin, struktur cincin. Kalau beta, OH ada di atas struktur cincin. Ya. Nah, kalau ini ya karena sifat ikatan karbon itu bisa membentuk tetrahedra, ya gula piranosa membentuk konfigurasi seperti kursi atau perahu yang tergantung dari gulanya. Ya, penggambaran konfigurasi kursi dari glukopiranosa di atas lebih tepat dibandingkan dengan proyeksi Hayward. Nah, ini sama seperti tadi, tinggal bentuknya dibentuk seperti kursi atau perahu. Ini sama. Nah, C ini kan OH-nya ada di bawah. Nomor 1 CHOH, CHOH, nah, ini CHOH, nah, baru ini C, CH2OH, CHOH. Nah, ini
OH yang pertama ini ada di bawah, alfa D-glukopiranosa. Ini OH-nya ada di atas, beta D-glukopiranosa. Bentuk yang seperti cincin atau seperti perahu. Nah, untuk turunan gula, di sini ada macam-macamnya ya. Yang pertama, gula alkohol tidak memiliki gugus aldehid atau keton, misalnya ribitol. Nah, ini tidak ada aldehidnya, tidak ada ketonnya. Bisa langsung CH2OH, CHOH, 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 CH2OH. Nih, kenapa D? Karena C chiral yang paling ujung dia ada di OH-nya ada di sebelah kanan. Cerminannya berarti L-ribitol. Bisa dibuat sendiri nanti ya, dipelajari. Kemudian yang ini asam D-gluconat. Ya, COOH, ada asam karboksilatnya. RCOOH, masih ingat asam karboksilat ya. Nah, di sini karena dia mengandung gugus gula atau glukosa, maka dia dinamakan asam D-gluconat. Ini ada di sebelah kanan, D. Kalau ini ada CHO, ada COOH. Yang menang mana penamaannya? Ya asam karboksilat. Ingat ya, penamaan antara aldehid ada ketemu dengan ada dua gugus yang berbeda atau lebih, maka diprioritaskan, ada urutan prioritasnya. Namanya asam D-glucuronat. Nah, gula asam gugus aldehid pada atom C1 atau OH pada atom C6 dioksidasi membentuk asam karboksilat, misalnya asam glukonat dan asam glukuronat ini. Untuk oksidasi gula aldehid, di mana RCOH, ini D-glukosa, dia akan teroksidasi jadi asam glukonat. Nah, karena aldehid ini teroksidasi, CO-nya ini teroksidasi menjadi COOH. Jadi dari D-glukosa menjadi asam D-glukonat. Ya, aldehid ketika teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, untuk oksidasi gula aldehid, di sini gula yang dapat dioksidasi adalah senyawa pereduksi. Gula yang demikian disebut sebagai gula pereduksi. Nah, senyawa yang sering digunakan sebagai pengoksidasi adalah ion Cu2+, yang berwarna biru cerah, yang akan tereduksi menjadi ion Cu+ yang berwarna merah kusam. Hal ini menjadi dasar bagi pengujian Benedict ya biasanya yang digunakan untuk menentukan keberadaan glukosa dalam urin. Ya, suatu pengujian bagi diagnosa diabetes biasanya dilakukan itu. Nah, ini adalah untuk oksidasi gula aldehid. Ya, apabila gula ditambah dengan Cu2+, glukosa ditambah dengan Cu2+, ya, panaskan, kemudian pH-nya, maka dia akan menjadi asam glukonik, ya, glukonik acid plus Cu2O. Nah, Cu2O. Nih, kemudian untuk yang glukosa ditambah O2 dioksidasi menjadi glukosa oksidase menjadi asam glukonat plus H2O2. Nah, H2O2-nya ini diukur. Kemudian untuk yang glukosa plus ATP, heksokinase menjadi glukosa 6P plus ADP, ya, dalam kurung G6P-nya ini yang diukur nanti. Keturunan gula lainnya ada gula amino, di mana gula amino menggantikan gugus hidroksil. Sebagai contoh, glukosamin. Nah, glukosamin nih. Harusnya kan CHOH ya. Nah, OH-nya ini digantikan oleh amin, NH2. Namanya kenapa? Karena ada di bawah. Namanya alfa-D-glukosamin. Di mana gugus amino dapat mengalami asetilasi seperti pada N-asetilglukosamin. Nah, karena dia mengalami asetilasi, maka dengan adanya amina tambah COCH3. Jadinya CH3CONH. Nah, berikatan dengan H ini yang dinamakan sebagai mengalami dia asetilasi, gugus asetil ya.
Nah, kemudian untuk ikatan glikosida di mana gugus hidroksil anomerik di sini dan gugus hidroksil gula atau senyawa yang lain dapat membentuk ikatan yang disebut sebagai ikatan glikosida. Nah, dengan membebaskan air, ROH plus HOR aksen, maka dia akan membentuk ROR ya, plus H2O. Misalnya, dia metanol bereaksi dengan gugus OH anomerik dari glukosa, dia akan membentuk metil glukosida atau metil glukopiranosa. Ini contohnya. Alfa D glukopiranosa, alfa OH-nya di bawah, ini kan tadi glukopiranosa, bentuknya seperti kursi, ya. Ditambah dengan metanol CH3OH, ya, dia akan melepaskan H2O dan akan menjadi metil alfa D glukopiranosa. Ini ada metil. Dia akan mengikat gugus metilnya. Nih, macam-macam monosakarida, ya ada glukosa, ini yang tadi, ada fruktosa dan galaktosa. Namanya monosakarida berarti satu ya gulanya. Kemudian ini ya, rantai C berikatan tunggal, tidak bercabang sebanyak 3 sampai 8, kebanyakan 5 ya. Kemudian penggolongan monosakarida berdasarkan jumlah atom C, ya ada pentosa, heksosa. Ya, kalau pentosa ini C5H10O5. Kalau heksosa C6H12O6 ya. Jadi merupakan bentuk dasar karbohidrat dan penyusun karbohidrat lain yang lebih kompleks monosakarida ini. Bila dihidrolisa tidak menghasilkan gula dengan berat molekul yang lebih rendah. Nah, untuk monosakarida ini sering ditemukan pada reaksi gelap fotosintesis dan reaksi respirasi ya, yang umumnya berupa glukosa dan fruktosa. Biasanya jumlah monosakarida dalam tanaman berkayu sangat kecil, ya, segera diubah menjadi polisakarida, jadi selulosa ya. Kemudian selanjutnya jenis dari karbohidrat ada oligosakarida yang tersusun dari 2 atau lebih molekul monosakarida. Jadi oligosakarida itu terutama dalam bentuk ada yang disakarida, sukrosa dan maltosa, trisakarida ada rafinosa dan melezitosa, dan ada tetrasakarida ya, stasiosa. Nah, untuk sukrosa dia merupakan oligosakarida yang terpenting. Terdapat dalam jumlah yang besar dan terbesar hampir di seluruh sel dan merupakan bahan untuk metabolisme yang penting. Nah, pada beberapa tanaman, kandungan sukrosa mencapai 95% dari berat kering material yang diangkut flum. Sukrosa dan pati merupakan cadangan karbohidrat utama. Kalau rafinosa dan kadang stasiosa sering dijumpai dalam tunas dan daun muda. Nih, macam-macam oligosakarida. Ada galaktosa, galaktosa ketemu galaktosa, galaktosa, glukosa, fruktosa. Sukrosa, rafinosa, stasiosa, fibrasa ya. Kemudian selanjutnya adalah polisakarida, namanya saja poli ya. Berarti dia gabungan dari beberapa monosakarida. Nah, polisakarida terpenting dalam pohon adalah selulosa dan pati ya. Tepung kanji bisa jadi selulosa, amilum ya. Nah, untuk selulosa itu sendiri adalah komponen terpenting dari dinding sel yang membentuk kerangka dari tanaman berkayu. Merupakan bagian terbesar dari senyawa organik yang ada ini ya. Jadi dari 30 ton billion karbon, maka sepertiganya dikonversi menjadi selulosa. Banyak sekali ya. Kemudian, masing-masing molekul dari selulosa terdiri dari 3,00 mol glukosa yang terhubung satu sama lain dengan jembatan oksigen antara atom karbon nomor 1 dan 4 dari molekul yang berdekatan. Nah, untuk rantai tersebut bersatu dan membentuk rantai yang saling berhubungan panjang, lurus dan tidak bercabang ini. Rantai tersebut tergabung dalam misel dan tersusun menghasilkan mikrofibril. Nah, untuk ruang kosong pada dinding murni selulosa terisi oleh air. Nah, misalnya terisi oleh serabut katun, tetapi ada sebagian terisi oleh lignin, suberin, dan senyawa pektin pada batang perkayu. Ini adalah jenis selulosa. Gabungan ada beberapa monomer, glukosa tambah glukosa, 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 yang bergabung dia akan jadi polisakarida.
Ya. Di sini strukturnya dia lengket ya. Kemudian untuk sifat khas dari selulosa ini tidak larut dalam air maupun pelarut organik. Ya, kemudian mempunyai ketahanan terhadap pemecah kimia dan enzim-enzim pemecahnya. Selulosa ini dapat dipecahkan dengan dua macam enzim. Yang pertama, selulose untuk membantu atau sebagai katalisator untuk membentuk selobiase. Yang kedua, selobiase yang sebagai karier untuk mengkatalis proses lebih lanjut membuat glukosa. Nah, pati ini juga termasuk jenis polisakarida, merupakan cadangan karbohidrat yang terbesar pada tanaman berkayu. Butir-butir pati tidak mampu melewati sel-sel atau antar sel sehingga pati terbentuk langsung dalam jaringan di mana butir pati tersebut ditemukan. Nah, kemudian pati tersebut terbentuk dari proses pemadatan ratusan molekul glukosa menjadi rantai yang panjang dan berbentuk spiral. Kemudian di sini seperti selulosa yang terbentuk oleh glukosa dengan jembatan oksigen pada atom C nomor 1 dan atom nomor 4, maka pada pati mempunyai ikatan alfa sedang selulosa mempunyai ikatan beta. Nah, kemudian pati siap untuk proses metabolisme lebih lanjut dan terdiri dari amilopektin, ya, molekul yang panjang dengan banyak rantai cabang. Kemudian amilose, molekul dengan rantai tidak bercabang, terdiri dari 300 sampai dengan 1000 residu. Apabila diberi tetesan dengan iodin akan berwarna biru gelap dan lebih mudah larut dalam air dan lebih tebal dan lekat dibanding dengan amilopektin. Ini amilosa. Ya. Kalau yang bawah ini amilopektin. Nah, untuk pati terdapat pada sel yang hidup pada saput dan batang berkayu, juga terdapat pada bagian sel plum di bagian dalam kulit. Kemudian karena itu, untuk pengawetan kayu, maka biasanya merendam kayu dalam air dalam waktu yang cukup lama akan melarutkan pati yang ada dan membuat serangga akan teredam karena tidak adanya pati yang dapat dimakan serangga pada kayu. Untuk hemiselulosa itu sendiri terdapat di hampir semua pohon berkayu dalam jumlah yang tidak begitu nyata, seperti araban, silan, galaktan, dan manan. Hemiselulosa itu sendiri terdapat pada beberapa jenis biji dan tercerna pada waktu proses perkecambahan. Nah, sifat hemiselulosa itu sendiri antara lain yang pertama, larut dalam larutan alkali dan larutan asam. Kemudian sering dapat dicerna dan dapat dipergunakan sebagai cadangan makanan. Untuk pektin terdapat dalam midi-lamela dan merupakan senyawa hidriofilik terutama dalam dinding sel primer, khususnya pada buah. Tidak diketemukan pada pohon berkayu dalam jumlah yang besar. Gum dan mucilage di sini agak mirip dengan pektin. Contohnya, gum adalah gum asaya dari Afrika, dan gum ini dapat berasal dari luka batang ceri, plum, dan banyak pohon-pohon tropis seperti Dipterocrab dan Artocarpus integra. Nah, untuk proses keluarnya gum dari batang sering disebut sebagai gumosis. Gum ini berasal dari proses hidrolisa dari substansi dinding sel. Nah, gum ini berbeda dengan resin yang berasal dari konifer, khususnya tentang susunan kimianya. Nih, keluarga karbohidrat, di mana untuk jenis monosakarida, pentosa, arabinosa, silosa, ribosa, heksosa, fruktosa, glukosa. Untuk oligosakarida ada disakarida, trisakarida, tetrasakarida, polisakarida ini. Nah, terus senyawa-senyawa yang lain. Ini ada galibiosa, maltosa, sukrosa. Kemudian yang trisakarida ada melezitosa, rafinosa, yang tetrasakarida ada stasiosa. Kalau untuk polisakarida, pentosan, hemiselulosa, gums, mucilage, ya, senyawa pektin, kemudian heksosan, selulosa.
Nah, untuk transformasi karbohidrat, karbohidrat bentuknya akan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan senyawa tersebut akan dipergunakan untuk respirasi, sintesa lemak dan protein, dan senyawa-senyawa non-karbohidrat yang lain. Untuk konversi pati, sukrosa sering terjadi baik pada bagian vegetatif maupun regeneratif. Pada biji yang sedang berkembang, maka akan terjadi konversi gula, khususnya sukrosa, dirubah menjadi pati. Pada buah yang telah masak, maka pati akan dirubah menjadi gula. Ini adalah transformasi karbohidrat. Nah, untuk fosforilasi, proses ini merupakan langkah pertama perubahan karbohidrat, di mana monosakarida ketika ditambah dengan ATP, dia akan membentuk ester fosfat plus ADP. Nah, untuk gula A plus ATP dengan enzim A, maka dia akan menjadi gula A fosfat dan ADP. Gula A fosfat ditambah dengan enzim B, maka dia akan menjadi gula B fosfat. Ini fosforilasinya. Untuk sukrosa, pembentukan sukrosa dari glukosa dan fruktosa apabila salah satu unit gula berada pada kompleks gula nukleotida, misalnya glukosa dalam bentuk uridin, difosfat glukos atau UDPG, bereaksi dengan fruktosa dan menghasilkan sukrosa. Nah, UDP di glukosa ini ditambah dengan D-fruktosa, maka akan menjadi sukrosa dan UDP. Nah, untuk UDP di glukose dan D-fruktosa 6-fosfat, dia akan menjadi sukrosa fosfat plus UDP. Sukrosa akan menghasilkan glukosa dan fruktosa apabila dihidrolisa, di mana sukrosa C12O22O11 C12H22O11 ditambah dengan H2O, maka akan menjadi C6H12O2 plus C6H12O6. Nah, di mana sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Untuk pati, pembentukan pati dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, reaksi fosforilasi yang terpenting. Pada reaksi ini, glukosa 1-fosfat digabungkan untuk membentuk pati. Glukosa 1P plus rantai glukosa menjadi rantai glukosa. Ya, N+1 plus P. Untuk jalur uridin difosfat glukosa UDPG, di mana glukosa 1P plus UTP ya, dengan pirofosforilase, dia akan menjadi UDPG plus pirofosfat. Untuk UDPG plus rantai glukosa dengan transglikosilase akan menjadi UDP plus rantai glukosa N+1-nya. Untuk adenosin difosfat glukosil ADPG, maka glukosa 1P plus ATP dengan pirofosforilase akan menjadi ADPG plus pirofosfat. ADPG plus rantai glukosa akan menjadi ADP plus rantai glukosa, ya N+1. Untuk penggunaan karbohidrat sendiri, jadi karbohidrat hasil fotosintesis ini dimanfaatkan untuk pertama, pertumbuhan, di mana diangkut ke ujung batang dan akar kambium dan struktur reproduktif dan dikonversi menjadi protoplasma, dinding sel dan produk-produk metabolisme yang lain. Kemudian sebagai cadangan makanan yang pada akhirnya akan dimanfaatkan juga untuk pertumbuhan. Kemudian sebagai respirasi, dioksidasi untuk menghasilkan energi, dipakai untuk oleh tanaman lain dengan melalui root graft atau di sini hemi atau holoparasit. Nah, dilepaskan sebagai eksudat akar dan hilang melalui pencucian dan penguapan atau volatilization di daun. Nah, sebagian karbohidrat diangkut ke sembion seperti mikoriza dan bakteri pengikat nitrogen. Nah, untuk mikoriza menyerap sukrose, glukose, dan fruktosa dari tanaman inang dan merubahnya menjadi bentuk karbohidrat yang lain, yang seperti manitol, trehalose, kemudian glikogen yang tidak dapat diambil balik oleh tanaman inangnya. Kemudian hampir 10% dari karbohidrat yang dapat diubah jadi atau untuk produksi kayu, ya, dikonversi menjadi badan buah jamur mikoriza. Perlu dicatat bahwa keberadaan mikoriza mampu meningkatkan penyerapan hara dalam jumlah yang besar.
Nah, untuk akumulasi karbohidrat di sini, cadangan karbohidrat sangat penting bagi tanaman tahunan dan dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup di musim dingin dan pertumbuhan pada musim semi selanjutnya. Nah, untuk cadangan karbohidrat utama adalah pati, di samping juga lemak, senyawa nitrogen, sukrosa, rafinosa, fruktosa, dan hemiselulosa. Nah, ini untuk income-nya, jumlah karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesisnya, pengeluarannya jumlah karbohidrat yang dipakai untuk respirasi dan asimilasi, dan balance-nya karbohidrat yang akan terakumulasi. Ya. Untuk tempat penyimpanan yang paling banyak dari karbohidrat pada jari sel parenkim, dan ini tergantung kepada jaraknya dari kambium. Jumlah butiran pati paling banyak yang berdekatan dengan kambium dan semakin sedikit ketika mendekati bagian dalam sapwood. Di bagian dalam atau hardwood hampir tidak ada karena itu semakin banyak hardwood kayu yang akan dipergunakan untuk diawetkan untuk perkakas akan mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan kandungan lemak yang semakin banyak pada bagian dalam sapwood di sini dibanding dengan berdekatan dengan kambium. Nah, untuk distribusi karbohidrat sangat bervariasi antara bagian-bagian pohon berkayu. Variasi juga disebabkan karena perbedaan musim antara evergreen, temperat, dan tropis. Kemudian distribusi karbohidrat sering ditunjukkan dengan persentase berat keringnya. Ini konsentrasi karbohidrat di daun tinggi ya sampai 9% di daun apel, di pinus sampai 16,6%. Namun demikian proporsi untuk seluruh pohon daun hanya mengandung sekitar 5% saja dari total karbohidrat di seluruh pohonnya. Bagaimana jumlah penyebaran karbohidrat? Bahwa diperkirakan sebanyak 35% karbohidrat itu menjadi buah. 45% karbohidrat dipakai untuk pertumbuhan vegetatif, 18% untuk respirasi. Nah, kasus yang lain ternyata 35% untuk pertumbuhan, 45% untuk respirasi, 20% hilang ya sebagai daun yang gugur, cabang dan bagian-bagian tanamannya. Nah, demikian materi tentang karbohidrat. Silahkan nanti bisa dipelajari ulang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.